Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Lah, itu kan tas yang kemarin. Kok bisa ada di sini? Pasti barang ini dibuang si Ucok pas polisi nahan truk semalam. Wah gila, kalau saya balikin ke gudang, saya bisa dianggap pahlawan. Tapi kalau isinya barang bahaya, saya malah bisa mati konyol. Gimana ya? Cil, kemana aja? Tadi pagi kamu hampir terlambat ya? Iya pak. Maaf tadi motor saya agak berebet di jalan. Ya udah, langsung ke ruangan Pak Broto aja. Pak Broto mau ketemu kamu di ruangannya. Dia sudah nungguin dari tadi. Ada apa ya Pak Bos manggil pagi-pagi begini? Sudah, masuk saja sana. Jangan bikin dia menunggu. Oke siap pak. Aduh, Cil, udah saya peringatin dari kemarin. Kamu udah datang. Dari tadi saya tungguin. Waduh, maaf Pak Bos, saya terlambat dikit. Ada apa ya Pak? Panggil saya pagi-pagi begini. Saya dengar dari pamannya Topik, kamu ini rajin. Tapi saya sedikit penasaran sama kamu. Kemarin sore ada perempuan cantik datang ke sini cari kamu. Intel mana yang kirim dia? Aduh Pak, bisa aja. Itu bukan Intel Pak, itu Rara, petugas apotek depan. Dia cuma mau nanya, kenapa saya nggak pernah lewat depan apotek dia lagi. Oh, kirain dia kasih laporan ke kamu soal truk 402 yang kemarin malam hampir kena masalah sama polisi. Kamu tahu soal truk itu? Truk 402 ditahan polisi. Emangnya kenapa ya Pak? Apa surat-suratnya mati atau ada karung yang jatuh di jalan? Ya, sepertinya dia nggak tahu apa-apa. Cuma pemeriksaan rutin, Cil. Biasalah polisi mau cari-cari kesalahan kalau lihat plat luar kota. Memangnya kenapa kamu tanya-tanya? Kamu khawatir sekali ya kelihatannya. Ya khawatir lah Pak, namanya juga orang baru cari kerja halal. Takutnya kalau perusahaan ini kena masalah gara-gara surat atau apa, saya baru kerja 2 hari, sudah harus nganggur lagi. Nyari kerja zaman sekarang susah Pak Bos. Oh, jadi kamu cuma takut kehilangan pekerjaan, bukan takut kalau polisi menemukan sesuatu yang lain di dalam truk itu? Sesuatu apa ya Pak? Bukannya isinya beras sama gula semua? Apa ada barang ilegal yang ikut terbawa? Wah, gawat ya Pak kalau ada oknum sopir yang main titip-titip barang tanpa sepengetahuan Bapak. Aduh, kamu ini terlalu polos atau terlalu pintar berakting, Ngacil. Kamu kan kemarin ikut angkat barang ke situ. Masa kamu tidak merasa ada karung yang beratnya tidak seperti biasanya? Aduh Pak Bos, jujur saja semua karung di gudang Bapak ini rasanya beratnya luar biasa buat saya. Tangan saya sampai kepala semua. Jadi kalau ada satu karung yang isinya batu emas sekalipun, kayaknya pundak saya sudah mati rasa buat bedainnya. Ya, bagus kalau begitu. Di sini, buru yang paling berumur panjang adalah buru yang tangannya kuat, tapi matanya rabun dan telinganya tuli terhadap hal di luar tugas dia. Kamu paham? Paham Pak Bos. Pokoknya tugas saya cuma angkat-angkat doang. Di luar itu saya anggap tidak ada. Tapi kalau saya tanya lagi soal perempuan yang kemarin datang, dia itu benar-benar cuma petugas apotik kan? Tidak ada saudaranya yang kerja di kepolisian? Karena timing kedatangannya pas sekali dengan raja itu. Setelah dia datang, malamnya truk kita langsung diperiksa polisi. Sumpah Pak, Rara itu cuma petugas apotek. Malah dia itu sebenarnya janda Pak.
Dia kesini cuma mau urusan hati sama saya. Mana ada intel segalau dia, Pak Bos. Hahaha, janda ya? Seleramu boleh juga. Ya sudah, balik kerja. Tapi ingat, kalau sampai saya tahu kamu bicara lebih dari sekedar jumlah karung ke orang luar, kamu tahu sendiri kan resikonya. Paham, Pak Bos. Saya cuma mau cari uang halal buat masa depan saya, Pak. Saya nggak mau ikut campur urusan lain. Oke lah, bagus. Sekarang keluar, balik kerja. Bilang sama teman wanitamu itu, kalau mau ketemu kamu, jangan di gerbang gudang. Kurang bagus buat pemandangan. Oke, siap, Pak. Cil, tadi pagi saya lihat kamu telat dikit. Tumben kamu telat dikit, biasanya kamu yang paling awal datang. Lewat jalan mana tadi? Jalan utama atau lewat pinggiran? Ya, seperti biasa, Bang. Jalan biasa. Motor saya butut, maklum kalau sering mogok. Kenapa emang? Abang mau bayarin servis motor saya? Bisa aja kamu. Sana, lanjut kerja. Beruntung kamu hari ini, Cil. Bos lagi mood bagus, tapi saya bakal tetap pantau kamu. Sekali kamu gerak mencurigakan, saya sendiri yang bakal urus kamu. Lihat aja. Hah? Goblok, kamu bilang apa? Nggak nemu. Saya udah kasih koordinatnya pas di semak-semak itu. Iya, sumpah Bang Uco. Kami udah sisir sampai ke dalam-dalam. Tapi tas hitam itu nggak ada. Semak-semaknya acak-acakan kayak bekas diinjak orang. Tapi barangnya nggak ketemu. Mana mungkin hilang sendiri? Itu bukan kucing yang bisa lari. Kamu cari benar-benar nggak? Ya, kami mau cari lebih lama lagi sebenarnya Bang. Tapi tiba-tiba ada mobil patroli polisi lewat lagi. Dan pulang-pulang di area itu. Kami panik, takut mereka curiga. Jadi kami langsung cabut. Kita nggak mau ambil resiko ketangkep baksa di situ Bang. Hah? Polisi lewat lagi? Sialan, ini nggak beres. Polisi kayaknya emang curiga kalau kita buang barangnya. Atau jangan-jangan... Hah? Jangan-jangan apa Bang? Jangan-jangan ada orang lain yang nemuin duluan sebelum kalian sampai. Kalau polisi yang nemu, pasti jalanan udah dipasang garis kuning. Tapi kalau warga yang ambil, itu bahaya sekali. Waduh, gawat tuh. Waduh, si anak baru itu. Tadi dia bilang motornya berebet di jalan. Dia telat dikit. Dan jalan menuju sini cuma satu. Lewat jalur itu. Kamu keren juga, Cil. Bisa tenang pas diinterogasi Pak Bos. Tupik, buruan ikut saya sekarang. Hah, ada apa sih, Cil? Datang tiba-tiba langsung ngajak pergi. Saya mau nunjukin sesuatu sama kamu. Saya nemuin barang itu, Tupik. Ternyata barang yang dicari polisi dibuang Ucuk semalam. Hah? Kamu gila, Cil? Terus kamu ambil ya barang itu? Enggak, saya nggak ambil. Saya sembunyiin di selokan dekat pohon beringin jalan depan. Saya takut kalau saya sendirian yang tahu. Ayo sekarang sebelum Ucuk curiga. Tapi apakah ini nggak beresiko? Ya berisiko sih, tapi emang kamu nggak penasaran dengan bisnis paman kamu? Ya juga sih. Ya udah, gas lah. Mana, Cil? Jangan bercanda kamu. Ini urusan nyawa loh. Sabar, ntar saya ambil dulu. Nah, ini dia. Wah, gila. Ternyata beneran. Saya kira kamu cuma bercanda. Jadi gimana, Cil? Apa kita buka sekarang aja? Ya, jangan di sini lah. Ini pinggir jalan. Kalau anak buah Ucuk lewat gimana? Bisa repot. Ya juga sih. Jadi gimana dong? Gimana kalau kita ke pos aja dulu buat cari solusi. Sekalian ajak Kipli sama Santo. Nah, betul tuh, Cil. Kita butuh Kipli sama Santo. Kipli otaknya lumayan encer kalau urusan ginian. Dan Santo seenggaknya dia bisa jagain kita kalau ada apa-apa. Ya, ntar aja mikirnya.
Udah, ayo cabut sekarang sebelum patroli polisi lewat lagi. Iya, halo. Kenapa, Cil? Halo, kamu di mana, Kepli? Buruan ke pos sekarang, ada hal penting nih. Sekalian ajak Santo. Saya udah bareng Topik nih di sini. Hah? Ada apa sih sebenarnya? Kok sok misterius amat kamu? Ntar aja kamu lihat sendiri. Ini darurat. Saya tunggu pos ya, jangan lama. Ya udah dah, saya OTW sekarang. Cil, kalau ini beneran barang haram, kita dalam masalah besar. Tapi kalau kita balikin, kita tetap dicurigai. Apa kamu siap dengan konsekuensinya? Buset. Jadi kamu beneran bawa barangnya? Gila kamu ya. Kalau ada razia di jalan gimana? Udah, jangan berisik. Mana barangnya? Saya dari tadi udah penasaran nih. Ya, jangan di sini lah. Ini pinggir jalan. Kalau ada yang lihat gimana? Kita belum tahu apa isi tas ini. Kita buka di belakang pasar aja biar aman. Ya juga sih. Yaudah, ayo kita cabut ke sana. Kalau gitu kita pencar ya. Jangan barengan. Bahaya kalau kita dikepung sekaligus. Ya, jaga-jaga aja sih. Terus, tas ini siapa yang bawa? Jangan bilang kamu mau kasih ke saya. Ya, terserah siapa yang mau bawa. Asal jangan saya. Saya takutnya dipantau sama Ucok. Kalau saya yang bawa, tamat kita semua di jalan. Wah, Cil, kamu mau jebak kita ya? Kamu mau kita yang ketangkep pas bawa barang haram ini, sementara kamu melenggang bebas. Buset acul. Kok jadi kita yang nanggung resikonya? Goblok. Mana mungkin saya jebak kalian? Untungnya apa coba? Udah, kali ini dengerin saya aja dulu. Kita mencar aja dan kita ketemu di belakang pasar. Ya juga ya. Udah. Yang dikatakan Acil itu benar. Bisa jadi Ucok buntutin dia. Biar kita aja yang bawa tas ini. Ya juga sih. Oke, lah. gas lah kalau gitu. Angkat tangan. Mau kemana, Cil, buru-buru? Tadi pagi telat, sekarang pulang paling telat juga. Ada yang kamu sembunyiin ya? Apaan sih bang? Saya mau balik nih, lapar. Kenapa pakai ditahan-tahan segala sih? Saya tanya sekali lagi. Kamu nemu tas hitam di pinggir jalan tadi pagi kan? Jujur aja, sebelum peluru ini yang nanya ke kepala kamu. Tas hitam apa bang? Saya tadi pagi beneran motornya berebet. Kalau abang gak percaya, cek aja sendiri. Geledah sekarang, Darto. Waduh, kosong bang. Saya udah periksa, nggak ada apa-apa sama sekali. Cuma ada baju bau keringat. Kamu jangan main-main sama saya, Cil. Saya tahu tadi subuh kamu berhenti di dekat pohon beringin. Ya, saya berhenti karena motor saya rusak bang. Masa saya harus dorong motor sampai gudang? Abang, kalau emang benci sama saya gara-gara cewek tadi sore, mending kita omongin baik-baik dah. Jangan nuduh-nuduh sembarangan. Sial, sepertinya barang itu emang sudah diambil orang lain. Aduh, gawat nih. Sialan. Yaudah, cabut. Tapi ingat, kalau saya dengar kamu nyanyi atau pegang barang yang bukan hak kamu, saya bakal bikin kamu nyesal seumur hidup. Akhirnya aman juga. Hampir aja. Untung anak-anak mau dengerin saran saya. Cil, kamu kemana aja sih? Kita dari tadi nungguin kamu deg-degan di sini. Gila. Saya hampir mati. Uco bongkar motor saya. Untung strategi kita benar. Kalau saya yang bawa tas ini tadi, sekarang saya udah di dasar sungai. Gokil juga ya kamu, Cil. Nyali kamu gede juga. Terus sekarang gimana? Barangnya udah di sini. Kita buka sekarang aja atau gimana? Ya, bukalah. Kita harus tahu apa yang bikin nyawa saya hampir hilang tadi. Iya, buka aja, tunggu apa lagi? Ayo buka sekarang sebelum ada orang lain lewat.
kampret. Hah? Gila, itu beneran? Cil, ini bukan bisnis sembako, ini barang haram yang bisa bikin kita mendekam di penjara seumur hidup. Lihat tuh, ada buku kecil di bawah pistol juga. Kok paman saya bisa terlibat sejauh ini? Di sini ada inisial PB. Mungkin itu Pak Broto ya. Dan ada daftar koordinat pengirim. Topik, sekarang kamu paham kan kenapa saya hampir mati tadi? Barang ini harganya ratusan juta, bahkan bisa jadi miliaran. Ucok nggak bakal berhenti cariin barang itu. Terus kita mau apain nih barang? Masa kita mau simpen? Udah, buang aja ke sungai. Buang sekarang juga. Saya nggak mau mati konyol gara-gara barang ginian. Ya, tapi jangan bego juga, San. Kalau kamu buang ke sungai, terus Ucok tetap curiga sama kita nggak punya bukti apa-apa buat ngelawan atau lapor polisi. Barang ini kartu as kita. Gimana kalau kita lapor atau bawa ke kantor polisi aja biar aman? Ya, jangan lapor polisi lah bego. Itu bikin kita di penjara. Gimana kalau polisi nuduh kita yang punya? Tapi kalau kita simpan, kita dalam bahaya besar. Saya tadi udah diancam pistol sama si Ucok. Kalau dia tahu barang ini ada di tangan kita, dia nggak bakal interogasi lagi. Kita langsung disikat. Gimana kalau saya coba tanya ke paman saya pelan-pelan? Saya mau tahu seberapa dalam dia terlibat. Kalau dia cuma dipaksa Pak Broto, kita harus selamatin dia. Tapi kalau memang dia otaknya, ya kita nggak tahu lagi harus gimana. Hui, siapa itu? Keluar kamu. Jangan macam-macam. Tenang, ini saya. Heh, Bang Jampang, kok abang bisa tahu kita di sini? Rumah saya nggak jauh dari sini. Saya lihat kalian dan buntutin kalian dari pasar. Kalian semua ceroboh. Untung saya yang nemuin kalian. Kalau si Ucok yang nyampe sini, besok nama kalian udah ada di kolom berita duka. Waduh, gitu ya bang. Iya bang. Tapi ya mau gimana lagi bang? Jadi bener kamu yang ambil paket itu, Cil. Kamu tahu apa yang kamu pegang itu? Itu kiriman besar buat bos di Jakarta. Pak Broto sekarang pasti lagi panik. Dan tentunya pasti akan nyisir seluruh kota ini. Bang, paman saya gimana? Dia terlibat juga ya? Kok bisa ya? Bisnis sembakonya sudah gacor. Kenapa harus sentuh bisnis ginian lagi? Paman kamu cuman terpaksa doang, Topik. Dia tahu, tapi dia nggak punya pilihan. Tapi dengerin saya. Sekarang kalian semua sudah terlanjur basah. Kalian harus sembunyiin barang itu di tempat yang paling nggak masuk akal. Bang, tolong bantu kami. Saya cuma mau kerja halal. Saya nggak mau masuk penjara atau mati karena beginian. Gitu ya. Kalau gitu, sini biar saya yang simpan barang itu. Kalian semua masih amatir. Nyali kalian mungkin gede. Tapi kalian belum paham betapa liciknya orang-orang Pak Broto. Kalau kalian yang simpan, satu gerakan salah sedikit aja, kalian bisa mati konyol. Tapi bang, ini barang bukti penting buat kita. Buat keselamatan Acil dan termasuk keselamatan kami juga sih. Bukti apa? Yang ada ini malah jadi surat kematian kalian kalau ketahuan. Saya udah bertahun-tahun di gudang itu. Udah, serahkan aja barang itu ke saya kalau kalian mau selamat. Gimana Pi? Kita kasih aja ya. Bang Jampang bener tuh. Kita tadi aja hampir kecolongan pas Ucok hadang saya di jalan. Ya udah kasih aja daripada kita yang simpen bisa repot lagi. Ya udah kasih aja dah, kasih. Ya udah, nih Bang. Saya titip ya. Tapi tolong jaga baik-baik barang itu ya, Bang. Oke, aman. Saya simpan baik-baik barang ini. Sekarang kalian pulang. Bersikap biasa aja dan ingat, mulai detik ini kita nggak pernah ketemu di sini lagi. Paham? Udah kalau gitu ayo cabut. Saya udah nggak betah di sini. Udah, ayo cabut. Hah? Kamu bilang apa? Hilang? Kemarin kamu bilang ke saya barang itu udah aman di tangan anggota kamu. Kamu bilang polisi nggak nemu apa-apa karena anak buah kamu udah ambil paket itu di semak-semak. Ya, maaf bos.
Saya pikir mereka udah beneran ambil. Ternyata pas dicek ulang tadi sore, lokasinya kosong. Anak-anak bilang ada polisi lewat, jadi mereka sempat kabur dan pas balik lagi barangnya sudah nggak ada, bos. Goblok, kamu udah bohongin saya, Cok. Barang itu nilainya miliaran, dan di dalamnya ada catatan pengiriman dari kita. Kalau catatan itu jatuh ke tangan yang salah, kita semua bisa habis. Saya curiga si anak baru itu, bos. Si Acil, tadi subuh dia lewat jalan itu. Dan dia telat dikit. Alasannya, katanya motornya mogok pas dekat pohon beringin itu. Dan lokasi mogoknya tidak jauh dari titik koordinat barang itu dilempar. Ya, terus kenapa kamu nggak sikat aja tadi pas kamu hadang di jalan? Saya sudah geledah motornya, bos. Tapi kosong, nggak ada apa-apa. Saya pikir dia emang nggak tahu. Aduh, kalau bukan dia berarti ada orang lain yang tahu titik itu. Saya nggak mau tahu, Cok. Dalam waktu 24 jam, barang itu harus balik ke meja saya. Udah, sekarang kamu kumpulin semua pegawai dan karyawan yang shift sekarang. Oke, siap, bos. Pak, tolong bantu saya kumpulin semua buruh tanpa terkecuali di halaman depannya. Ini perintah dari Pak Broto. Waduh, kok tiba-tiba mendadak gini dapat perintah gitu dari Pak Broto? Ada masalah besar nih. Paket selundupan kita hilang kemarin. Hah? Waduh, kok bisa? Gimana ceritanya? Kan kamu yang kawal pengiriman kemarin. Ya, panjang ceritanya. Ntar aja saya jelasinnya. Sekarang, ayo bantuin saya kumpulin semua buruh sebelum Pak Broto keluar. Oke dah, repot lagi nih. Dengar semuanya, saya tidak akan basa-basi. Kemarin ada satu properti pribadi saya yang hilang di sekitaran jalur Intas menuju gudang ini. Sebuah tas jinjing hitam ukuran sedang. Saya tidak peduli apa yang kalian pikirkan, tapi tas itu sangat berharga bagi saya. Saya tahu mungkin di antara kalian ada yang sempat melihatnya atau mungkin secara tidak sengaja menemukan di pinggir jalan. Karena itu, hari ini saya membuat keputusan. Jam kerja hanya sampai siang. Kalian semua libur setengah hari. Saya kasih kesempatan untuk mencari barang itu. Barang siapa di antara kalian yang bisa menemukan tas itu dan membawanya ke meja saya dalam keadaan utuh dan tidak terbuka, saya akan berikan imbalan tunai sebesar 500 juta saat itu juga. Wah, gila, 500 juta? Cuman buat tas hitam itu? Isinya apa coba? Ah, bodoh amat isinya apa. Ayo kita sisir jalan lintas sekarang. Saya nggak mau tahu isinya apa. Intinya saya mau dapat 500 juta itu. Jadi, gimana, Cil? Kamu nggak tertarik sama duit 500 juta itu? Lumayan kan buat modal nikah sama janda apotek itu daripada jadi kuli seumur hidup. Wah, tertarik banget lah Bang Ucup. Tapi saya kan motornya lagi rewel. Kalah cepet nanti sama yang lain. Tapi kalau emang rezeki nggak kemana ya Bang. Nah, bener. Rezeki nggak akan kemana. Tapi maut juga nggak akan kemana. Ingat pesan Pak Bos, barangnya harus utuh. Penawaran sangat menarik sih. Tapi kira-kira barang itu sekarang di mana ya Bang? Ada petunjuk gak biar saya mudah dapatinnya gitu? Bodoh, kalau saya tahu barang itu sekarang gimana, ya saya pasti sudah ambil sendirilah. Ngapain sampai bikin sayembar segala? Ya juga ya Bang. Ya udah dah. Kalau gitu saya mau cabut, pengen cari. Kali aja saya yang dapat. Bang, Pak Bos tadi berani keluar 500 juta. Ini makin bahaya buat abang. Tapi duit segitu juga lumayan ya. Jadi kamu tertarik dengan tawaran itu, Cil? Ya, siapa sih yang gak mau uang segitu Bang? Dengar baik-baik, Cil. 500 juta itu harga kepala kalian. Kalau kalian berani bawa tas itu ke dia sekarang, dia cuma mau tahu siapa yang pegang. Dan belum tentu kamu akan diberi cuma-cuma 500 juta itu.
Aduh, ya juga ya bang. Jadi bimbang nih saya. Mana kita coba mau dapat duit sebanyak itu dengan instan? Tas itu udah saya amankan jauh dari sini. Sekarang kamu pulang saja. Pura-pura ikut nyari di tempat lain supaya nggak ada yang curiga. Intinya jangan bahas tas itu lagi di sini. Ya dah bang, saya paham. Bos, saya dan Ucok sudah pastikan semua buruh keluar sesuai perintah. Mereka sekarang sedang menyisir setiap jengkal jalan lintas. Tapi, apa tidak berlebihan menyuruh mereka mencari di sana? Barang itu kan hilangnya di luar area gudang kita. Para buruh kita pasti nggak tahu apa-apa tentang barang itu. Nah, justru itu poinnya. Biarkan mereka jadi mata dan telinga kita di jalanan. Kalau beneran ada warga sipil yang ambil, mereka pasti tahu. Paling tidak, pasti mereka menemukan tanda-tanda atau jejak. Tapi, kalau salah satu dari buruh kita sendiri yang ambil, Kalau salah satu dari mereka yang ambil, kenapa bos tidak biarkan saya interogasi saja buruh-buruh yang mencurigakan? Seperti si Acil dan siapa? Saya yakin salah satu dari buruh kita tahu sesuatu. Saya bisa bikin dia bicara dalam 5 menit di ruang bawah tanah. Ucok, kamu itu terlalu kasar. Kalau kamu siksa dia sekarang dan ternyata dia memang tidak tahu apa-apa, kita cuma buang-buang tenaga. Tapi kalau dia yang pegang barang itu, dia pasti bakal bungkam karena ketakutan. Terus kenapa harus pakai sayembara 500 juta segala bos? Itu jumlah gede. Kamu pikir saya beneran mau kasih duit segitu sama kuli angkut? Itu cuman pancingan doang goblok. Siapa sih yang gak tergiur sama duit 1,5 miliar? Saya mau lihat siapa yang bakal muncul di depan pintu saya bawa tas itu. Begitu dia muncul, Begitu dia muncul dan menyerahkan tas itu, dia tidak akan pernah keluar dari ruangan ini hidup-hidup kalau memang dia yang sembunyikan. Sayembara itu cuma cara saya buat narik tikus itu keluar dari lubangnya tanpa perlu kita capek-capek nyari. Orang kalau sudah lihat duit gede, otaknya mendadak lumpuh. Mereka bakal lupa kalau nyawa mereka lebih berharga. Oh, jadi itu umpan maut. Bos mau dia datangi kita sendiri. Nah, betul. Pantau siapa saja yang kelihatannya tidak terlalu bernafsu mencari di luar. Biasanya, orang yang sudah pegang barangnya bakal acting paling tenang atau malah menghilang. oke siap bos. Saya akan pantau lewat mandor-mandor di bawah. Pak, dengarkan tadi. Pantau buruh kamu benar-benar. Terutama si Acil sama Bang Jampang itu. Saya punya insting kalau mereka punya sesuatu yang kita cari. Kalau sampai mereka yang pegang, kamu juga bakal kena getahnya. Karena kamu yang bawa mereka masuk sini. Jangan asal tuduh, Cok. Mereka itu cuman anak-anak muda yang mau cari kerja. Kita lihat aja nanti siapa yang dapat 500 juta atau siapa yang dapat kain kafan. Gila, Pak Broto beneran nekat. Dia baru aja bikin sayembara di depan semua buruh. Siapa yang nemuin tas itu dan balikin dalam keadaan utuh bakal dikasih imbalan 500 juta tunai. Hah? 500 juta? Kamu serius? Itu duit semua? Gila, kita bisa kayak mendadak. Kita bisa buka bengkel sendiri, beli mobil. Kamu juga bisa langsung lamar Rara tanpa perlu mikirin dia janda atau bukan. Wah, Cil, 500 juta? Itu bukan jumlah kecil. Kalau kita bagi 4, masing-masing dapat 125 juta. Itu duit haram buat Pak Broto. Tapi kalau jadi milik kita, itu rezeki nomplok. Caranya gimana ya biar kita bisa balikin tapi tetap aman? Tunggu dulu. Pak Broto itu licik. Mana ada mafia mau buang duit 1,5 miliar buat buruh kuli kayak kita cuma-cuma. Saya curiga ini cuma menjebakan. Jebakan gimana sih maksud kamu, Topik? Dia butuh barang itu balik. Ya wajar, dia keluar duit gede. Lagian tasnya kan masih utuh di Bang Jampang. Kita ambil lagi dari Bang Jampang, terus kita antar ke meja Pak Broto. Selesai dah masalah. Kita terima uang beres secara instan. Goblok. Saya udah bicara dengan Bang Jampang. Dia bilang 500 juta itu harga kepala kita. Pak Broto nggak bakal kasih duit segitu terus biarin kita melenggeng bebas. Dia pasti curiga.
kenapa kita bisa nemuin barang yang anak buahnya Ucok aja nggak bisa nemuin? Ya, walaupun itu sih baru keyakinan Bang Jampang sebagai orang yang berpengalaman di sana. Tapi Cil, sayang banget tuh duit segitu. Kapan lagi coba kita pegang duit ratusan juta? Kita bisa atur strategi. Misal kita taruh tas itu di depan pintu kantornya, terus kita lari. Atau kita pakai perantara orang lain biar nggak ketahuan. Bener kata Kipli, masa kita mau jadi kuli seumur hidup padahal harta karun udah di depan mata? Kamu jangan jadi pengecut lah, Cil. Ya, saya bukan pengecut, saya realistis. Pak Broto itu mau tahu siapa yang pegang barangnya. Begitu kamu nongol bawa tas itu, kamu bukan dapat duit. Bisa jadi kamu dapat timah panas di kepala. Kamu pikir dia mau rahasianya bocor? Nah, Acil bener. Dengerin saya. Paman saya itu manajernya. Saya tahu gimana Pak Broto kalau lagi marah. Dia nggak bakal bagi-bagi duit gratis. Ini cuman pancingan doang biar yang pegang barang itu keluar dari persembunyiannya. Kalau kita balikin sekarang, itu sama aja kita nganter nyawa ke kandang macan. Jadi maksud kamu kita diamin aja duit 500 juta itu mengendap? Iya, lebih baik kita hidup miskin tapi nafas masih ada daripada orang kaya tapi di dalam tanah. Kita ngikut aja dengan rencana Bang Jampang. Kita pura-pura nyari di tempat lain. Kipli, kamu pikirin deh. 500 juta kita bisa bagi dua. Kalau si Acil sama si Toping nggak mau, itu masing-masing 250 juta. Kita udah jadi pengangguran kaya. Tapi San, Acil ada benernya juga. Kalau ini jebakan gimana? Dan kita juga nggak tahu Bang Jampang sembunyiin di mana tuh barang. Allah, Bang Jampang itu pasti sembunyiin di sekitar rumahnya. Kita cari dia. Kita bilang Acil nyuruh ambil barang itu buat dibalikin ke bos. Dia pasti bakal percaya. Kamu yakin Bang Jampang itu pinter, San? Dia pasti nggak gampang dikibulin. Ya kita acting lah. Kamu kan jago soal pura-pura. Pokoknya kita dapat barang itu, kita antar ke Pak Broto, dapat duit, kita bisa kabur keluar kota. Gampang kan? Ya udah dah, kita cari rumahnya Bang Jampang aja kalau gitu. Nah, tuh dia orangnya. Santo, Kipli, ngapain kalian kesini? Saya kan udah bilang kemarin, jangan temuin saya dulu. Bang, si Acil dia berubah pikiran. Dia bilang situasi di gudang makin gawat. Pak Broto ngancam mau bunuh keluarganya kalau tas itu nggak balik besok. Makanya Acil nyuruh kita ambil tas itu buat diserahin lewat pamannya Topik. Hah? Acil yang nyuruh? Kenapa bukan dia sendiri yang datang ke sini? Atau kenapa dia nggak bilang aja tadi waktu masuk kerja di gudang? Acil lagi dipantau ketat sama si Ucok, Bang. Kalau mereka gerak dikit langsung ketahuan. Makanya mereka nyuruh kita berdua yang jarang dicurigai, bahkan nggak dikenal si Ucok. Gini, kalian tahu nggak, di dunia ini yang paling gampang bikin orang mati itu bukan peluru, tapi rasa rakus. Hah? Maksudnya apa, Bang? Kita ini mau nyelamatin si Acil. Saya bakal kasih tas itu, tapi ingat satu hal, kalau sampai kalian bohong dan barang itu jatuh ke tangan Pak Broto tanpa rencana yang matang, bukan cuman Acil yang mati, kalian berdua juga bakal jadi orang pertama yang dicari sama pemilik asli barang itu. Kamu pikir Pak Broto yang punya barang itu? Dia cuman kurir, dia cuman bandar. Oh, siap Bang, kita paham. Ya udah, tunggu sini. Nih, bawa. Bilang sama Acil, saya bakal tetap pantau dari jauh. Kalau ada yang meleset, saya nggak bakal nolongin lagi. Oke, siap Bang. Makasih ya. Kalau gitu, kami pamit. Acil udah nungguin kita. Oke, hati-hati di jalan. Akhirnya kita dapat juga Kipli 500 juta di depan mata. Besok pagi kita harus bawa ke Pak Broto. Tapi San, perasaan saya nggak enak ya. Bang Jampang tadi bilang apa? Pak Broto itu cuman pengedar. Berarti
ada orang yang lebih gede lagi dibanding Pak Broto. Pasti Pak Broto ada atasannya juga. Udah, jangan mikir kejauhan. Yang penting duitnya udah di depan mata. Kamu yakin, San? Cuman kita berdua yang ke sana? Gimana kalau kita pakai perantara aja? Kita suruh orang buat bawa tas ini ke sana. Kita sisa nungguin aja. Alah, nggak usah. Lagian kamu mau suruh siapa? Nggak ada yang bisa dipercaya kalau soal duit. Ya udah dah, iya. Hei, Cil. Bang Jampang, ngagetin aja bang. Ada yang mau saya omongin nih, penting. Ada apa bang? Ngomong aja. Gawat, teman-teman kamu yang gak aman. Kemarin Santo sama si Kipli nyamperin saya di rumah belakang pasar. Hah? Ngapain mereka ke sana? Bukannya abang udah pernah bilang jangan temuin saya di sini. Mereka bilang itu perintah dari kamu. Katanya kamu dapat ancaman dari Pak Broto sama si Ucok kalau tas itu nggak balik hari ini. Mereka bilang kamu terlalu diawasi Ucok dan sudah mengetahui semuanya. Makanya mereka yang disuruh ambil buat serahin ke Pak Broto demi nyelamatin nyawa kamu. Sialan, mereka bohong bang. Saya nggak pernah nyuruh gitu. Mereka itu tergiur dengan duit 500 juta itu. Gila, saya nggak nyangka sahabat sendiri tega hianatin saya demi duit. Tenang dulu, Cil. Jangan biarkan emosi nutupin logika kamu. Yah, gimana mau tenang bang? Sekarang barang itu bakal sampai ke Pak Broto. Nyawa kita semua tamat kalau dia tahu kita yang pegang dari awal. Saya yang nemuin barang itu. Kenapa abang kasih gitu aja? Masa abang nggak merasa mereka lagi bohong? Cil, dengerin saya. Santo sama Kipli itu nggak sepenuhnya bersalah. Mereka itu cuma anak muda yang capek miskin. Siapa sih yang nggak gemeter dengar angka 500 juta? Mereka nggak jahat. Mereka cuma belum mengerti bisnis berdarah kayak gini. Mereka pikir ini cuma soal nuker tas sama duit. Padahal ini soal nuker nyawa sama harga diri. Tapi tetap aja bang, sekarang semuanya hancur. Siapa bilang hancur? Kamu pikir saya sebego itu ngasih aset miliaran ke dua bocah yang gemeteran pas bohong? Hah? Maksudnya gimana bang? Tas yang mereka bawa itu cuman tas tiruan. Saya selalu sedia cadangan buat jaga-jaga kalau ada tikus yang mau main belakang. Isinya cuman bongkahan batu bata sama serbuk tawas biar beratnya sama. Oh, jadi tas yang mereka pegang itu tas kosong ya? Nah bener, kamu tahu apa yang bakal terjadi sekarang? Santo sama Kipli bakal dapat pelajaran paling berharga seumur hidup. Mereka tanpa harus kehilangan nyawa, setidaknya kalau mereka pintar buat lari. Dan yang paling penting sekarang kita tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang enggak. Tapi bang, kalau Pak Broto buka tas itu dan isinya kosong hanya ada batu, dia bakal makin marah. Dia bakal mikir Santo sama Kipli mau nipu dia. Itulah tujuannya, biar fokus Pak Broto pecah. Selama dia sibuk sama Santo sama Kipli yang dianggap mau nipu dia, kita punya waktu buat nentuin langkah selanjutnya. Barang aslinya masih sama saya, aman kok. Terus saya harus gimana bang sekarang? Sekarang kamu cari si Topika aja. Jangan sampai dia ikut-ikutan bego sama mereka berdua. Biarkan Rama Santo dan Kipli jalan dulu. Kita lihat seberapa jauh Pak Broto mau main kucing-kucingan. Hei, kalian siapa? Mau kemana kalian? Saya nggak pernah lihat muka kalian kerja di sini. Mau maling kamu ya? Tenang bang, kami bukan maling. Kami justru bawa apa yang dicari bos kalian. Hah? Tas itu? Dari mana kalian dapat info soal tas ini? Dan siapa kalian sebenarnya? Kami dapat info dari teman kami, namanya Acil. Katanya bos kalian lagi bikin sembara besar-besaran buat siapa saja yang nemuin tas hitam. Nah, kebetulan kami yang nemu di pinggir jalan tadi. Oh, jadi si Acil ya yang nyebar info ke orang luar. Bagus sih. Ya udah, kalian masuk. Bos saya sudah nungguin pahlawan kayak kalian. Hei, siapa mereka, Cok? Kok
orang asing bisa pegang barang saya? Katanya mereka teman si Acil, bos. Dapat info sayembara dari Acil, terus kebetulan mereka yang nemuin tas itu di jalan. Acil ya? Ya, luar biasa emang tuh anak. Jadi bener kalian yang temukan tas itu. Di mana? Iya, bener Pak Bos. Kami dapat ini di pinggir jalan ke arah pasar. Sesuai info dari Acil, katanya tas hitam ini nggak boleh dibuka. Jadi kami langsung bawa ke sini. Terus soal uang 500 jutanya gimana Pak? Ya udah, sini tas itu. Saya mau lihat. Gimana nih San? Udah, kasih aja langsung. Ya udah, nih Pak Bos, barangnya. Oke, saya periksa dulu. Apakah isinya masih utuh? Lah, Hah? Kampret? Batu bata? Kalian mempermainkan saya? Hah? Mana barang aslinya? kami nggak tahu apa-apa Pak. Kami nggak buka tas itu sama sekali. Iya, betul Pak Bos. Info yang kami dapat cuma tas hitam. Dan jangan dibuka. Kami juga nggak tahu apa isi tas yang kalian cari sebenarnya. Kami pikir ini isinya barang berharga. Makanya kami lari ke sini. Kami takut buat buka tas ini karena info dari Acil. Jangan sampai tas itu terbuka. Jadi, kalian cuma bawa barang sampah ini ke depan muka saya dan minta 500 juta? Kalian pikir saya tempat penampungan bahan bangunan? Kalian mau nipuin kita ya? Kampret, bikin emosi aja kalian. Sumpah Pak, kami cuma nemu di jalan. Kami pikir ini tas yang Bapak cari. Waduh, gimana nih San? Kok jadi gini? Ya, saya juga nggak tahu. Kan kita nggak pernah buka tasnya. Atau pasti kita ditipu nih sama orang. Dasar bocah ingusan. Kalian cuma bikin saya darah tinggi. Sudah, pulang sana. Pergi dari sini sebelum saya makin emosi dan bikin kalian gak bisa pulang selamanya. Iya bos, maaf. Ayo Kipli, cabut buruan. Lah bos, kenapa dilepas? Jangan-jangan mereka acting. Ya, mereka terlalu bego untuk acting sehebat itu, Cok. Mereka cuman orang serakah yang kena tipu. Tapi yang saya pikirkan, siapa ya yang menaruh batu bata itu di sana? Udah, panggil Acil ke sini. Saya mau bicara dari hati ke hati sama dia. Oke, siap bos. Ada apa ya bos? Manggil saya ke sini. Teman-temanmu baru saja pergi. Mereka bawa oleh-oleh yang sangat menarik buat saya. Hah? Teman? Teman yang mana Pak Bos? Saya tadi sibuk di gudang terus. Nggak tahu ada teman saya yang datang. Mereka ngapain? Udah, jangan berakting, Cil. Siapa tadi namanya, Cok? Namanya Santo dan Kipli bos. Nah, Santo dan Kipli. Mereka bilang mereka tahu soal sayembara itu dari kamu. Dan hebatnya lagi, mereka bisa menemukan tas itu di tempat yang bahkan anak Mbak Ucok tidak tahu. Hah? Santo sama Kipli? Kesini? Astaga, saya memang cerita ke mereka tadi malam pas lagi ngopi. Saya bilang kalau bos saya lagi cari tas penting. Tapi saya nggak nyangka mereka senekat itu sampai berani nemuin bapak. Cil, masalahnya isi tas yang mereka bawa itu cuma batu bata. Kamu kerjain kita ya? Kamu sengaja nyuruh mereka bawa tas palsu itu supaya kamu bisa bawa tas lari yang asli. Hah? Serius Bang Ucok? Pak Bos, saya nggak tahu apa-apa soal ini. Saya cuma bilang ke mereka kalau ada yang nemu tas hitam, balikin ke gudang karena imbalannya gede. Mungkin mereka ketemu tas yang salah di jalan. Atau ada orang lain yang sengaja naruh batu itu buat ngerjain siapapun yang temuin tas itu. Cil, saya sudah lama main di bisnis ini. Saya tahu bedanya mana orang jujur karena takut dan mana orang yang bohong karena pinter. Santo dan Kipli itu, mereka cuman bocah serakah yang bodoh. Saya cuman kerja Pak, demi Allah. Kalau saya pegang barang asli Bapak, saya nggak bakal nyuruh orang lain buat nganter. Saya sendiri yang bakal sujud di depan Pak Bos buat minta uang 500 juta itu. Buat apa saya kasih ke mereka? Ya juga ya, ada benarnya juga sih. Kalau kamu punya barangnya, kamu gak akan seberani ini masuk ke ruangan saya sendirian. Tapi bos, si Acil ini yang kasih info ke mereka. Jangan-jangan mereka sekongkol. Ya sudah lah Cok, anak-anak itu cuma mau cari untung dari omongan si Acil. Tapi satu hal Cil,
Gara-gara teman kamu itu, saya jadi makin stres. Saya kasih kamu satu tugas. Karena kamu buka mulut ke mereka, kamu harus pastikan tidak ada satupun orang luar, termasuk teman-temanmu itu yang bicara soal tas ini ke polisi atau ke orang lain. Siap, bos. Kalau sampai saya dengar ada polisi datang ke sini dan nanya-nanya soal tas hitam itu, gara-gara Santo dan Tipli, bukan cuma mereka yang saya habisi, tapi kamu juga yang tanggung jawab sebagai temannya. Paham? Bagus. Paham, Pak Bos. Saya bakal kasih tahu mereka buat tutup mulut dan anggap ini nggak pernah terjadi. Bagus. Sekarang keluar. Cil, kamu habis ngapain di dalam? Saya lihat juga tadi si Santo sama si Kipli lari kayak kesetanan. Muka mereka kayak orang mau mati. Aduh Om, nyawa saya tadi beneran di ujung tanduk. Pak Broto ngamuk besar. Santo dan Kipli membawa tas palsu. Tas yang mereka bawa itu isinya batu bata. Hah? Batu bata? Kok bisa? Jadi mereka membawa tas palsu? Aduh, Cil. Saya kan sudah bilang, jangan main-main sama Pak Broto. Kok kamu ngajak teman kamu sih buat main beginian? Sekarang posisimu bahaya. Ucok itu matanya ada di mana-mana. Terus, bos bilang apa tadi? Ya, saya juga nggak tahu apa-apa Om. Mereka kok nekat begitu ya? Bahkan sampai bawa tas palsu. Ya, dia nyuruh saya tutup mulut mereka kalau sampai ada orang luar atau polisi tahu tentang tas hitam itu gara-gara omongan Santo dan Kipli. Saya bakal dihukum sama mereka. Om, saya harus cari mereka sekarang. Iya bener, cari mereka Cil. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu kelihatan mencurigakan pas keluar dari sini. Saya bakal coba tenangin Pak Broto dari dalam. Saya bakal bilang kalau kamu emang beneran gak tahu apa-apa soal tas itu. Ya udah, makasih Om. Tolong pantau situasi di sini ya. Kalau Ucok melakukan sesuatu untuk saya, tolong kasih tahu saya lewat kode atau apakah saya harus cabut sekarang. Goblok, kalian berdua mau beneran mati ya? Cil, sumpah Cil, tas itu isinya batu. Kita ditipu Bang Jampang. Kami juga kaget. Untung aja kami masih diberi kesempatan buat kabur. Hampir aja kita ditahan sama bos kamu. Kalian gak ditipu Bang Jampang. Justru kalian diselamatin. Kamu pikir dia bakal kasih uang 500 juta itu terus bilang terima kasih? Kamu berdua hampir bikin kita semua mati. Ya bener Cil, maafin kita Cil. Kita cuma mau cepet kaya. Kita nggak mikir sampai situ. Ternyata kita ditipu. Denger ya, Pak Broto sekarang awasin kalian. Sekarang kamu berdua sembunyi. Jangan muncul di gudang atau sekitar pasar sampai saya bilang aman. Waduh, ternyata si kampret ngintip tuh. Kok bisa ya dia ada di sini? Gawat nih. San, Kipli, saya baru ingat. Tadi saya dapat kabar dari teman saya di pasar. Katanya anak-anak kampung sebelah udah nemuin tas hitam itu di dekat jalan sepi itu. Ayo kita ke sana. Hah? Anak kampung sebelah? Cil, bukannya barang itu? Udah, nggak usah banyak tanya. Keburu diambil orang lain tuh barang. Apa sih yang dimaksud Acil tuh? Saya nggak ngerti. Iya, saya juga bingung. Nggak tahu apa maksudnya nih anak. Udah, ayo ikut sekarang. Kita cegat mereka sebelum dibawa lari. Ya udah, ayo ikut aja. Ini tempat apaan sih? Baru kali ini saya kesini. Cil, kita sebenarnya mau kemana nih? Iya, kok kita lewat jalan beginian sih? Dengerin saya. Jangan nengok ke belakang ya. Uco lagi buntutin kita. Dan dia sudah nguping pembicaraan kita tadi di warung. Makanya saya ngarang biar dia dengar omongan kita soal anak kampung sebelah itu yang nemuin barang. Hah?
Jadi pembahasan tadi itu bohong, Cil. Pantas aja kamu bicara nggak jelas. Iyalah goblok, saya mau kerjain dia. Kita arahin dia ke pinggir rawa yang jalan sepi itu. Tapi sepertinya seru nih. Gila kamu Cil, ternyata otak kamu lancar juga ya kalau lagi kepepet. Nah, tuh lihat. Dia beneran ikut kan? Sekarang kita tinggal tunggu apesnya. Mampus kamu. Yaudah, ayo cabut. Udah, ayo. Kok nggak bisa jalan sih? Ah, sialan. Mana lubangnya dalam banget lagi. Jangan-jangan saya dikerjain nih. Waduh, Ucok, di mana kamu? Sudah jam berapa ini? Mana hasilnya? maaf bos, saya lagi terjebak nih di jalan rawa-rawa daerah pinggiran. Mobil saya amblas masuk lumpur. Si Acil tuh, dia lari kencang banget, mengejar anak kampung sebelah yang katanya bawa tas itu. Kamu dapat gaji buat jadi intel, bukan jadi belut, Cok. Dengar ya, barusan bandar besar nelpon saya. Mereka bilang kalau tas itu nggak ketemu malam ini kerjasama kita putus. Dan kamu tahu apa artinya kalau kerjasama putus? Saya bakal cari si Acil bos sampai ketemu. Ucok, otak kamu di mana sih? Bandar pusat sudah mulai menagih nyawa. Dan kamu masih aja sibuk main kuncing-kuncingan di sawah sama kulit pelanggul itu. Kenapa pencarian kamu cuma fokus sama si Acil sih? Bos, dengerin saya dulu. Saya bukan main-main. Saya sudah lama di jalanan. Saya tahu mana orang yang beneran takut dan mana orang yang lagi main licik. Si Acil, dia terlalu tenang buat ukuran orang yang hanya diancam gertakan. Dia itu cuman bocah kemarin sore yang cari makan. Kamu lihat tadi kan, dua temannya aja bego banget bawa batu bata. Itu bukti mereka nggak tahu apa-apa. Bisa jadi tas itu emang sudah dipungut sama orang yang lewat yang nggak kita kenal. Atau sudah diambil polisi. Enggak bos, justru di situ poinnya. Kejadian batu bata itu saya yakin itu cara Acil buat ngebuang kecurigaan kita. Dia sengaja ngorbanin dua temannya yang bego itu buat dapat panggung biar kita anggap mereka nggak punya barangnya. Saya yakin bos, ada sesuatu yang disembunyiin si Acil. Tapi waktu kita sudah habis goblok. Kalau kamu salah tebak dan barang itu sebenarnya sudah ada di tangan orang lain atau malah sudah dibuang ke sungai, kita berdua yang bakal dipanggang sama orang pusat. Kasih saya satu kesempatan lagi. Sampai besok saya bakal pantau gerak-gerik dia. Orang kalau pegang barang panas, dia nggak bakal betah diam lama-lama. Dia pasti bakal pindahin barang itu atau nemuin orang yang dia percaya. Dan saat itu terjadi, saya bakal pastiin barang itu balik ke meja ini atau nyawa si Acil yang saya bawa ke sini. Ya udah, satu kali lagi Cok saya kasih kesempatan. Kalau kamu gagal lagi gara-gara kamu terlalu terobsesi sama si Acil itu, saya akan cari anggota baru untuk gantiin kamu. Bang, untuk sekarang sudah aman. Si Ucok lagi mandi lumpur tuh di sawah belakang rawa. Pintar juga kamu ya Cil. Tapi kamu harus tahu Pak Broto sekarang lagi ditekan sama bandar atas. Kalau bandar atas sudah turun tangan, situasinya bukan lagi soal 500 juta, tapi soal nyawa kita semua. Saya tahu bang, makanya saya kesini. Pak Broto makin curiga sama saya gara-gara kelakuan Santo sama Kipli. Tuh buktinya si Ucok sampai buntutin saya, ngikutin saya kemana aja. Terus gimana nasib barang aslinya bang? Aman kan? Aman Cil. Saya cuman mau kasih saran Cil. Biar beban di pundak kamu berkurang. Kamu kan mau selamat, mau dapat duit juga nggak? Hah, duit? Sejak kapan kita bahas soal dapat duitnya bang? Bukannya rencana kita cuman buat nunggu situasi aman, terus kita singkirkan tuh barang. Cil, kamu terlalu jujur buat main di lumpur. Barang ini nilainya ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Kalau kita cuma balikin gitu aja, kita cuma dapat ucapan terima kasih atau peluru di kepala. Sayembara 500 juta itu receh dibanding isi tas ini. Bang, sebenarnya abang mau apa sih?
Abang nggak lagi pengen coba-coba main licik kan? Saya udah lama hidup susah, Cil. Pak Broto itu cuman semut. Kalau saya bisa dapat akses jual barang itu langsung, buat apa saya kerjasama sama dia? Kamu cukup dengerin saya dan kamu bakal aman. Jadi bang, tas batu bata yang dikasih ke Santo sama Kipli itu, abang beneran mau nyelamatin mereka atau abang cuma mau narik perhatian Pak Broto biar fokus ke mereka? Sementara abang nyiapin rencana lain buat barang asli ini. Nah, tuh kamu pinter juga. Siapa yang datang tuh bang? Udah, nanti kamu lihat sendiri siapa yang datang. Intinya, kalau kamu mau aman dan keluar dari kemiskinan ini, diam saja. Jangan protes, tenang aja. Kamu bakal dapat bagian yang gak pernah kamu bayangkan seumur hidup. Tapi bang, ini barang panas. Kalau Pak Broto tahu. Udah, Pak Broto nggak akan tahu kalau kita main bersih. Sekarang kamu pasang muka tenang aja. Ya, masuk Pak. Selamat datang Pak. Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Langsung saja. Di mana barangnya? Barangnya ada di sini, masih utuh, belum tersentuh. Sebelum kita bicara harga lebih lanjut, saya harus tahu dari mana barang ini berasal. Saya tidak mau berurusan dengan barang yang punya ekor panjang ke polisi atau kartel lain. Anda tidak perlu tahu sumbernya. Di bisnis ini, rasa ingin tahu yang berlebih bisa mematikan. Intinya, barang dengan kemurnian seperti ini belum tentu ada untuk kedua kalinya. Anggap saja ini rezeki nomplok. Saya butuh jaminan kalau ini bukan barang curian. Jaminan saya adalah kepala saya sendiri. Kalau Anda berani ambil dengan harga yang sudah kita sepakati kemarin 2,5 M, silahkan bawa koper ini dan hubungan kita selesai di sini. Tidak ada nama dan tidak ada jejak. Nih barangnya, silahkan dicek sendiri. Buset, ini barang gede, langkah nih. Oke, setuju. 2,5 M. Tunggu sebentar, saya ambil duitnya di mobil. Nih, duitnya. Oke, makasih Pak. Senang bekerja sama dengan Anda. Oke, saya harap ini barang aman. Saya nggak mau ada urusan lain setelah ini, apalagi sampai ada masalah. Kita telah bersepakat sebelumnya. Kalau sampai ada masalah setelah ini, kalian nggak bakal selamat. Tenang saja Pak, semua aman terkendali. Oke, saya tidak mau berlama-lama di sini. Saya cabut. Wah, abang gila. Abang bener-bener nekat. Itu barang milik Pak Broto. Dan barang itu saya yang dapetin di jalan. Sekarang abang yang jual ke orang lain. Kenapa kamu takut, Cil? Pak Broto cuman kasih kamu 500 juta. Itu pun kalau dia nggak bunuh kamu duluan. Di sini bagianmu jauh lebih besar. Ini bukan soal duit lagi bang. Ini soal nyawa. Pak Broto ditekan bandar pusat. Kalau mereka tahu barangnya dijual ke pihak lain, mereka bakal habisi siapapun yang terlibat. Jangan sampai ada yang tahu kalau saya yang nemuin barang itu. Pasti nama saya yang pertama bakal dicari. Makanya saya jual cepat. Dengan uang ini kamu bisa bawa keluarga kamu atau siapapun pergi jauh dari kota ini. Jangan jadi kuli pengecut selamanya, Cil. Dunia ini milik orang yang berani ambil resiko. Saya nggak nyangka abang ternyata lebih bahaya dari Pak Broto. Abang nggak lagi nyelamatin saya, abang lagi jadiin saya tameng kalau seandainya rencana ini bocor. Udah, nggak usah ribut. Nih, ambil bagianmu. Lebih dari cukup. Bahkan bisa buat beli rumah. Dan buka usaha yang layak. Jangan liatin uangnya kayak lihat setan, Cil. Ini tiket kebebasanmu. Bang, saya masih nggak tenang. Ini uang panas. Kalau Pak Broto atau orang pusat tahu kita main belakang dengan harga segini, kita nggak bakal punya waktu buat nikmatin uang ini. Cil, dengerin saya. Mau sampai kapan kamu simpang barang itu? Mau kamu peluk sampai mati di kolom jembatan? Atau kamu mau balikin ke Pak Broto? Terus berharap dia nggak bakal nimbak kepala kamu setelah tasnya kembali?
Tapi cara ini... Cara paling masuk akal. Barang sudah pindah tangan, konsumen tadi itu orang kuat. Dia nggak bakal buka mulut. Sekarang pilihannya cuma dua. Kamu ambil bagian ini dan kita tutup mulut selamanya. Atau kalau kamu memang ketakutan setengah mati, ya sudah. Biar saya aja yang ambil semuanya. Kamu pulang, balik jadi kuli panggul, dan tunggu sampai Ucok nemuin kamu tanpa bawa apa-apa. 2,5 M ya? Bagian saya berapa, Bang? Karena kamu yang nemuin dan kamu yang ambil resiko bawa ke sini, saya kasih kamu 1 miliar. Sisanya buat saya dan buat bayar beberapa orang biar ini aman. Adil kan? Ya udah dah, saya ambil uangnya. Daripada saya cuma dapat dramanya doang dan hikmahnya doang, mending saya ambil hak saya. Pak Broto bakal nggak pernah tahu juga kalau kita nggak buka suara, kan Bang? Nah, itu baru laki-laki. Sekarang masukin uang ini ke tas ransel kamu. Sana pulang, jangan lewat jalan utama. Wah, gila kamu Cil, itu duit beneran ya? Dengerin saya dulu, barang aslinya sudah dijual sama Bang Jampang. Dia dapat pembeli orang kuat, harganya 2,5 M. Ini bagian kita 1 miliar. 2,5 miliar Cil, itu artinya kalian baru saja ngerampok Pak Broto secara tidak langsung. Kalau dia tahu barangnya itu dijual ke pihak luar, kamu nggak bakal cuma dipecat, kamu bakal diaborsi dari dunia ini. Hahaha, gila sih Bang Jampang. Pinter banget tuh orang. Pak Broto sibuk nyari tas, sementara Bang Jampang udah dapat miliaran. Luar biasa, licik emang tuh si tua bangka. Nah, benar kata Kipli, Pak Broto itu emang harus dikasih pelajaran. Dia pikir kamu cuma kuli bego yang bisa dikasih umpan 500 juta doang. Ternyata Bang Jampang lebih ngeri otaknya. Salut saya. Tapi Cil, kamu nggak merasa aneh? Bang Jampang dapat pembeli secepat itu. Dia dapat 1,5 M, sementara kita cuma dikasih 1 miliar. Saya ngerasa kita ini cuma dijadiin tameng dia. Kalau masalah ini bocor, Pak Broto bakal nyari kita dulu, bukan Bang Jampang. Nah, itu dia yang saya pikirin dari tadi, Topik. Saya juga ragu, Bang Jampang berubah banget pas lihat duit itu. Dia kayak bukan orang yang kita kenal. Dia berani jual barang itu seolah-olah dia nggak takut sama sekali sama Pak Broto. Allah, kamu berdua kebanyakan mikir. Sekarang kita udah punya duit, kita bagi rata. Terus kamu pelan-pelan cabut dari gudang itu. Jangan langsung tiba-tiba, biar nggak curiga. Ya nggak bisa San, Ucok masih ngincar saya. Dia masih curiga banget sama saya. Kalau saya mendadak kaya atau mendadak hilang, dia bakal langsung tahu. Kita harus kelihatan miskin, tetap kelihatan menderita di depan mereka. Susah juga ya pura-pura miskin padahal isinya duit 1 miliar. Tapi oke lah, demi keamanan. Tapi asli Bang Jampang liciknya nggak ada lawan. Dengar ya, uang ini adalah kunci surga atau neraka buat kita. Jangan ada yang berani pakai uang ini sepeser pun buat beli barang mewah dalam waktu dekat. Jangan ada yang cerita ke pacar atau ke siapapun itu. Intinya jangan bocor. Kalau satu mulut bocor, kita semua masuk lubang lahat. Nah, saya setuju tuh sama si Acil. Saya tetap ngerasa ini nggak bakal berakhir tenang. Pak Broto itu nggak bakal berhenti sampai tas aslinya ketemu. Itu barang gede loh. Gimana kalau dia tahu tas aslinya udah nggak ada? Ya, biarin aja dia nyari sampai botak. Yang penting duitnya udah di tangan kita. Karena ini sudah terlanjur kejadian, ya jalan satu-satunya cuman buat mereka supaya nggak curiga. Bersikap biasa aja seolah-olah nggak ada yang terjadi. Terus Acil bakal tetap jadi kuli gitu. Nah, itu dia yang saya pikirin. Kan duit saya udah banyak. Ngapain saya mau kerja lagi? Goblok, justru kamu harus tetap masuk kerja. Kalau tiba-tiba menghilang dari gudang, kamu pasti bakal dicurigain, bego. Aduh, ya juga ya. Ya udah dah, saya tetap masuk kerja sampai punya alasan yang masuk akal buat resign.
Bang Jampang kemana nih? Kok seharian saya nggak lihat dia sih? Lihat Bang Jampang nggak? Lah, justru saya juga lagi cari dia nih. Lah, emang ada perlu apa kamu sama dia? Tadi malam dia pinjam mobil saya. Katanya mau jemput keluarganya di bandara. Hah? Terus? Ya, makanya saya cari dia. Dia belum balikin mobil saya. Janjinya sih pagi ini dia balikin. Sampai sekarang saya belum lihat batang hidung dia. Aduh, kampret juga tuh si Tobangka. Kemana ya tuh orang? Saya sudah beri kesempatan terakhir. Dan kamu balik ke sini dengan tangan kosong dan badan bau lumpur. Kamu pikir saya tempat penampungan sampah? Iya, maaf bos. Saya Acil itu, saya akuin licin banget. Tapi saya tetap yakin dia dalam semua ini. Hah? Kamu terlalu terobsesi sama bocah itu sampai kamu buta. Banyak kemungkinan lain, Micok. Bisa aja barang itu diambil preman kampung sebelah atau anak buah kartel saingan yang emang udah ngincer kita. Tapi kamu malah main lumpur sama si Acil. Bos, saya minta maaf. Tapi saya yakin 100% si Acil itu Pink. Dia sengaja bawa saya pada road maut itu buat nyesapin kita. Itu bukti kalau dia tahu sesuatu, bos. Asal kamu tahu ya, di luar sana orang-orang mulai ketawain saya. Mereka bilang Pak Groto udah pikun, barang gede bisa hilang di tangan dia. Kamu terlalu fokus sama satu bocah ingusan, padahal bisa aja orang lain yang berkhianat atau kartel saingan yang emang udah naruh mata-mata di sini. Kenapa? Cuman fokus sama si Acil. Ya, karena Acil yang deket sama tas itu pas kejadian. Dan kebetulan yang saya tahu dia lewat jalan polos itu pagi itu setelah barang hilang. Kalau emang dia pelakunya, mana barangnya? Mana duitnya? Kamu geledah dia, kamu ikutin dia. Hasilnya apa? Gak ada sama sekali. Kamu cuma bisa bawa pulang cerita konyol. Dengar ya, Cok. Saya nggak butuh anjing penjaga yang cuma bisa menggonggong tanpa bisa menggigit. Kalau bukan karena kamu udah ikut saya dari zaman kita masih main di pelabuhan kecil, hari ini saya udah pesen peti mati buat kamu. Bos, tolong jangan ganti saya. Saya nggak punya tempat lain. Saya udah kasih nyawa saya buat bisnis ini. Saya akan bayar semua kesalahan ini. Saya bisa serepi bocah ke depan kaki bos. Saya bakal buktiin kalau dia emang dalam dari semua ini. Walaupun saya harus cabut kuku-kukunya satu persatu. Cil, kamu lihat Ban Jampang nggak? Saya nyariin dia dari tadi. Absennya masih kosong tuh. Nggak biasanya dia bolos tanpa kabar. Yah, mana saya tahu om. Saya bukan istrinya. Mungkin dia lagi sakit atau ada urusan keluarga kali. Yah, jangan bohong kamu, Cil. Kemarin malam kan kamu bareng dia. Jangan sampai kamu ikut-ikutan kalau dia macam-macam. Posisi kamu sekarang lagi dipantau sama bos besar, apalagi si Ucok. Sumpah om, saya nggak tahu apa-apa. Terakhir ketemu ya pas di gudang kemarin sore sebelum pulang. Jangan main-main, Cil. Saya lihat kamu makin aneh sejak tas itu hilang. Kamu jadi sering bengong dan panikan. Tangan kamu gemeteran pas angkat karung. Dan kemarin saya lihat kamu pulang larut banget. Kamu habis ketemu Bang Jampang kan? Om, sumpah saya nggak tahu Bang Jampang di mana. Mungkin dia takut sama Pak Broto, makanya dia memilih kabur atau sembunyi. Om tahu sendiri kan gimana emosinya bos sekarang. Mungkin dia lagi malas dengan situasi gudang saat ini. Kalau dia kabur, ya berarti terbukti dia emang salah. Dan kalau kamu berusaha nutupin dia, kamu bakal keseret juga. Kamu dengar ya, Ucok itu lagi nyari kambing hitam buat nyelamatin posisinya sendiri. Dia nggak peduli kamu bener atau salah. Yang dia mau cuman ada orang yang disiksa biar Pak Broto tenang. Kalau kamu punya barang itu atau kamu tahu di mana Bang Jampang, kasih tahu saya sekarang sebelum semuanya terlambat. Ya, saya beneran nggak tahu apa-apa om. Udahlah, saya capek nih. Saya mau istirahat. Berat nih yang saya pikul. Gawat banget nih. Bang Jampang nggak masuk kerja seharian. Hah? Yang serius, Cil? Bukannya semalam dia bilang mau tetap masuk kerja ya biar nggak ada yang curigain. Nah itu dia masalahnya. Saya takut
Saya takut kalau dia beneran melarikan diri dan bawa sisa duit 1,5 M itu. Kalau dia kabur, berarti semua beban ini jatuh ke kita. Pak Broto pasti bakal mikir kita semua komplotannya yang ditinggal pergi. Pasti dia akan usut semua ini. Aduh, bener juga ya. Kalau memang dia tiba-tiba menghilang dan ketahuan barang itu terjual, Ucok dan Pak Broto pasti langsung nyeret kita ke gudang. Pasti kita bakal diinterogasi. Karena kan mereka tahu kita dekat dengan Ban Jampang. Cil, apa kita harus kabur juga sekarang biar aman? Heh, jangan ngaco kamu San. Kalau kalian kabur sekarang itu sama aja ngasih tahu satu gudang kalau kalian emang malingnya. Diam aja, jangan panik dulu, tenang. Tapi Tupik, hati saya nggak enak. Ban Jampang itu licik. Kita semua lihat sendiri gimana dia bisa jual barang itu tanpa kedip semalam. Gimana kalau kita cuma dijadiin umpan? Tenang dulu Cil, tarik nafas. Mungkin aja dia telat atau emang sengaja nggak masuk biar kelihatan sakit gara-gara gagal nemuin tas itu. Kita nggak boleh langsung narik kesimpulan kalau dia kabur. Gini aja, daripada kita mati penasaran dan panik nggak jelas di sini, mending kita samperin aja ke rumahnya. Kita pastiin dia ada di sana atau enggak. Nah, setuju. Kita samperin diam-diam, jangan rombongan. Nanti ada yang curiga. Biar Acil aja sama Santo yang kesana. Saya sama Kipli tetap di sini aja buat mantau situasi. Tapi kalau rumahnya kosong gimana? Ya kalau kosong berarti kita emang harus siapin rencana darurat. Tapi untuk sekarang kamu harus tetap tenang dan tetap masuk kerja. Jangan sampai Ucok lihat kamu ketakutan begini. Paham? Ya udah dah, oke. Saya coba tenangin diri. Ya udah, ayo kita cek rumah dia sekarang sebelum terlambat. Ya, halo, ada apa man? Tumben nelpon. Broto. Santai amat celar kamu. Kamu nak benar berita heboh pagi ini. Di Pelabuhan Sisi Utara, tertel sebelah, baru saja ngerayain kemenangan kecil. Mereka dapat durian runtuh. Hah? Maksud kamu apa? Jadi, info yang tadi pagi saya dapat, ada transaksi gede kemarin. Seseorang jual barang dengan kualitas grade A+. Jumlahnya persis stek barang kamu yang kabarnya nyasar itu. Dan barang itu dijual tunai 2,5 miliar. Pembelinya anak buah si Naga Merah. Luar biasa ya, orang lokal bisa punya barang sebagus itu. Kamu yakin itu punya saya? Itu barang saya? Terus siapa yang jual? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Penjualnya pinter, nggak pakai peran parah, dan gerakannya bersih banget. Tapi ciri-cirinya orang berkulit saumatan, badannya kayak preman pasar. Kamu tahu kan siapa orang yang kayak itu? Itu PR kamu. Udah ya bro, saya cuma mau ngasih info aja. Kayaknya kamu baru aja bikin continuin sama anak buah sendiri. Waduh, oke, makasih info ya. Mau kemana bos? Tumben keluar jam segini. Barusan saya dapat kabar dari rekan saya di Pelabuhan Utara. Kartun sebelah baru saja merayakan kemenangan. Mereka dapat pasukan barang besar dan speknya mirip sekali dengan milik kita yang hilang. Hah? Maksud bos, barang itu sudah terjual? Sepertinya begitu. Dan teman saya bilang penjualnya adalah seorang pria lokal kulit somatan. Perawakannya lumayan besar, seperti orang pasar. Transaksinya bersih, tunai 2,5 miliar. Hah? 2,5 miliar? Wah gila, itu mirip banget dengan harga barang kita yang hilang. Cuman, barang kita mahalan dikit sih. Nah, lihat kamu Cok. Apa saya bilang? Kamu terlalu terobsesi mencuri dari si Acil sampai kamu buta kalau dalangnya bukan bocah itu. Tapi bos, saya minta maaf. Tapi kalau bukan Acil, siapa orang wake ini? Siapa yang berani menjual barang itu di belakang kita? Justru itu tujuan saya panggil kalian ke sini. Saya ingin tahu, pergi dengan ciri-ciri kulit saumatang dan badan besar itu, apakah ada dari anggota kita? Atau itu orang luar yang cuma kebetulan menemukan tas itu di jalan? Waduh, apakah ini hanya kebetulan atau emang ada hubungannya ya? Hah? Maksud kami gimana? Jangan muter-muter ngomongnya. Ngomong yang jelas. Jadi begini pak,
Pagi tadi, Bang Jampang tidak masuk kerja. Absennya kosong tanpa keterangan. Dan seperti yang kita semua tahu, Bang Jampang itu kulitnya sawo matang, badannya lumayan kekar karena dia kuli. Dan memang sering terlihat di area pasar dan dermaga. Hah? Si Jampan? Si kuning itu? Dia kan udah lama kerja di sini. Kok bisa mendiana? Sialan, si Jampang. Pantesan semalam dia ndak kelihatan pas saya pantau si Acim. Dia sengaja ndak masuk hari ini karena dia sudah pegang beli peliharaan itu. Jadi, salah satu anjing peliharaan saya sendiri yang mundi di penahan saya. Vin, kamu yakin dia tidak ada kabar? Yakin, Bos. Tadi mandor saya juga sudah lapor ke saya. Bang Jampang hilang di telan bumi sejak tadi malam. Dia nggak pernah nongol. Udah, Cok. Lupakan Acik sebentar. Cari Jampan. Beli dari rumahnya, dermaga, atau manapun dia bisa mangkal. Kalau dia benar-benar menjual barang saya di tahu sebelah, oke. Dia akan lihat hasilnya. Oke, siap bos. Ayo, bantu saya. Cari dia. San, pintunya nggak dikunci nih. Ya udah, langsung aja kita masuk. Ya udah, kita mencar ya. Oke, oke. Gimana, San? Kamu nemuin sesuatu nggak? Cil, di sini kosong, nggak ada orang sama sekali, nggak ada tanda-tanda juga. Kompornya udah dingin tuh di dapur. Sepertinya dia udah pergi dari tadi subuh atau dari tadi malam. Lemari bajunya juga udah kosong tuh. Dia beneran kabur. Bang Jampang ninggalin kita. Aduh. Wah, sialan. Terus nasib kita gimana, Cil? Kalau Ucok tahu kalau awalnya kita komplotan sama Bang Jampang, kita bakal habis. Gimana ya? Tunggu, San. Saya baru ingat sesuatu. Hah? Ingat apa, Cil? Jangan bikin saya makin takut, Cil. Jadi tadi pagi pas di gudang saya sempat ngobrol sama si Odin. Tadi malam dia pinjam mobil saya. Katanya mau jemput keluarganya di bandara. Hah? Terus? Ya, makanya saya cari dia. Dia belum balikin mobil saya. Janjinya sih pagi ini. Hah? Bandara? Cil, itu pasti bukan jemput keluarga. Itu artinya dia mau cabut sejauh mungkin pakai pesawat. Atau dia kabur bawa duit itu lewat jalur darat pakai mobil itu. Aduh, ya juga ya, saya nggak kepikiran, San. Gila, Bang Jampang emang udah ngerencanain ini semua dari awal berarti. Sementara kita di sini, kita ditinggal buat hadapin kemarahan Pak Broto. Ya, jadi terus kita gimana sekarang? San, tenang dulu, dengerin saya, jangan panik dulu. Kalau Bang Jampang bilang mau jemput keluarga di bandara, dia pasti pakai mobil si Udin. Kita harus samperin si Udin sekarang di rumahnya. Lah, terus kalau kita ketemu si Udin, emang dia mau bantuin kita? Udin itu sayang banget sama mobilnya. Kita kasih tahu dia aja kalau mobilnya mungkin dibawa kabur sama Bang Jampang atau dipakai buat urusan berbahaya. Kita minta ciri-ciri mobilnya, atau lebih bagus lagi kita ajak si Udin buat ikut cari. Kalau Udin sama kita, Pak Broto juga nggak bakalan curiga kalau kita nyembunyiin sesuatu. Atau karena kita punya tujuan, kita punya alasan buat bantuin Udin cari mobilnya. Oke, masuk akal. Ciri-ciri mobil itu penting. Kalau kita tahu plat nomor atau ada stiker khusus, kita bisa lacak atau lihat di CCTV bandara. Tapi kita harus cepat sebelum Ucok dapat info yang sama. Yaudah, ayo. Oi Jampang, priwa kamu, dasar pengkhianat. Wah, kosong, Ucok. Pintunya nggak dikunci, tapi orangnya nggak ada. Sialan, baju-bajunya juga sudah nggak ada.
Dia benar-benar kabur setelah jual barang itu. Sudahlah Ucok, yang penting sekarang kita lapor ke bos. Kalau rumah ini kosong, si Jampang fix kabur. Kita harus cari tahu dia lari kemana sebelum dia makin jauh. Kurang ajar, dia pikir dia bisa lari. Ayo kita cari di tempat lain. Loh, Acil. Ngapain kalian kesini? Tumben malam-malam. Udin, dengerin saya. Mobil kamu masih di bawah Bang Jampang kan? Aduh, itu dia masalahnya. Ini yang buat saya pusing. Saya dari tadi subuh nggak bisa tidur. Semalam Bang Jampang datang ke sini. Katanya mau pinjam mobil bentar doang buat jemput keluarganya di bandara pagi-pagi buta. Ya katanya sih pagi ini udah dibalikin buat saya angkut logistik. Tapi sampai sekarang nihil. Saya telepon nomornya juga nggak aktif. Kampret. Denger Udin, Bang Jampang bohong sama kamu. Dia nggak jemput keluarganya. Dia lagi ada masalah besar di gudang sama Pak Broto. Sepertinya dia kabur bawa mobil kamu. Jangan, masalah apa? Jangan nakut-nakutin saya, Cil. Dan itu mobil satu-satunya nyawa buat saya cari makan. Gini aja Udin, kita kesini mau bantu kamu. Bang Jampang kayaknya mau bawa kabur itu mobil keluar kota. Kalau kamu telat lapor atau mobil itu hilang, Pak Broto bakal nganggep kamu sekongkol sama Bang Jampang. Ya Allah, nggak mau Cil. Saya cuman kasihan pas dia bilang anaknya sakit terus mau jemput mertua. Terus sekarang gimana nih kalau udah begini? Udah tenang aja, kasih tahu saya aja. Mobil kamu ada ciri-ciri khususnya nggak selain plat nomor? Apa yang bisa bikin kita kenalin mobil kamu itu dari jauh? Mobil saya di bak belakangnya ada stiker doa ibu warna biru gede. Terus bumper depannya agak sedikit penyok sebelah kiri gara-gara nabrak tiang minggu lalu. Dan yang paling gampang dikenalin, knalpotnya bocor, Cil. Suaranya berem-berem kasar kalau digas kenceng. Nah, itu dia yang kita butuhkan. Kita bisa lacak lewat suara dan stiker itu. Mending kamu ikut kita aja sekarang. Kita cari bareng-bareng ke jalur arah bandara atau pelabuhan lama. Kalau kita ketemu mobilnya, kita selamati mobil kamu. Ya udah, ayo. Saya nggak mau kehilangan itu mobil. Tapi jangan kasih tahu Pak Broto dulu ya. Saya takut dikira terlibat. Makanya kita harus nemuin dia sebelum Ucok tahu kalau Bang Jampang kabur pakai mobil itu. Ya udah, ayo kita gerak sekarang. Waduh. Ada apa nih? Kumpul kebo. Komplotan Jampang mau kabur juga ya? Bukan Bang. Tenang dulu, kita nggak kabur, kita nggak sekongkol. Jangan coba-coba menilai kalau nggak mau masuk rumah sakit hari ini. Mana si Jampang? Siapa di antara kalian yang niat dia terakhir kali? Jawab. Justru itu Bang, kita ini juga lagi mau berangkat nyari Bang Jampang. Si Udin ini udah mau nangis dari tadi subuh karena mobil pickupnya dibawa kabur sama Bang Jampang. Katanya mau jemput keluarga, tapi sampai sekarang raib. Iya Bang Ucok, mobil saya Bang. Saya takut disalahin Pak Broto kalau mobil itu nggak balik. Bang Jampang nipu saya. Oh, jadi bener si Jampang yang bawa mobil si Udin. Tadi kamu bilang dia mau kemana, Din? Ada arah tujuan yang dia sebut nggak? Katanya dia mau ke bandara Katanya dia mau ke bandara Pak Zain. Tapi saya nggak percaya lagi sekarang. Bandara ya? Cerdik juga tuh si kampret. Oke, kalau gitu daripada kalian nyari sendiri nggak jelas, mending kalian bareng saya. Masuk ke mobil sekarang. Kita sisir jalur bandara bareng-bareng. Kalau ketemu, biar saya eksekusi gampang di depan mata kalian. Biar kalian lihat gimana kalau pengkhianat. Waduh, mampus kita kalau bareng dia. Waduh, Bang Ucok, bukannya kita nggak mau, tapi kalau kita numpuk di satu mobil, nanti kalau Bang Jampang lewat jalur tikus atau putar balik, kita susah buat kejar dia. Mending kita pencar aja Bang. Nah bener tuh Cok, biar mereka jadi intel kita di jalan-jalan tikus. Kita fokus di jalan besar aja, gimana? Masuk akal juga. Motor lebih lincah buat nyelip. Oke, tapi bener ya. Kalau sampai saya tahu kalian cuma pura-pura nyari dan malah ketemu Jampang buat balik hasil, saya nggak bakal segan-segan habisi kalian di tempat. Paham? Paham Bang, sumpah kita juga mau mobil Udin balik. Ya udah, ayo berangkat sekarang. Halo Cok, gimana? Sudah ketemu si pengkhianat itu?
daerah saya udah mendidih nunggu kabar nih. Waduh, belum bos. Tapi saya dapat info baru. Si Jampan ternyata kabur bawa mobil pick-up inventaris perusahaan yang biasa dipegang Udin. Katanya dia mau ke bandara, bos. Ini saya lagi di jalur utama, mau nyisir ke sana. Hah? Apa? Mobil Udin? Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Goblok. Kamu pikir saya bangun bisnis ini cuma pakai otot? Hah? Maksudnya, bos? Jadi setiap unit mobil perusahaan dari truk sampai pick up semuanya sudah saya pasangin GPS rahasia di bawah dashboard. Nggak ada satupun sopir atau kuli yang tahu, termasuk si Jampan. Kamu pikir saya bakal lepasin aset saya gitu aja? Hah? Ada GPS-nya? Wah, saya beneran nggak tahu. Udah, diam kamu sekarang. Tunggu di situ. Saya bagikan lokasinya sekarang juga. Udah, putar balik sekarang. Kita lewat jalur ke arah bandara yang dekat flyover itu. Aduh gila, nyaris banget Pet. Kita harus temuin Bang Jampang duluan sebelum Ucok nemuin dia. Kalau Ucok yang dapat duluan, Bang Jampang pasti bakal nyeret nama kita semua.